Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas hukum-hukum dasar kimia yang dipelajari di kelas 10 semester 2. Hukum dasar kimia merupakan hukum dasar yang digunakan dalam perhitungan kimia, antara lain hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, dan hukum Gay-Lussac. Kalau minggu yang lalu, kita mempelajari hukum Lavoisier dan hukum Proust. Nah, berikutnya kita akan mempelajari hukum Dalton dan hukum Gay-Lussac. Yang ketiga adalah hukum Dalton, disebut juga hukum kelipatan perbandingan. Jika dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih, untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, massa unsur kedua dalam senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Perhatikan tabel berikut. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4. Massa nitrogen berbanding massa oksigennya adalah sebagai berikut. Dari tabel ini, kalau kamu lihat pada massa nitrogen yang sama, maka massa oksigennya akan mempunyai perbandingan 1:2:3:4. Contoh soal, gas klorin dan gas oksigen membentuk 4 senyawa biner yang berbeda. Berikut komposisi antara oksigen dan klor dalam setiap senyawanya. Senyawa A, B, C, dan D. Massa O-nya dan berbanding massa Cl yang sama, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Tunjukkanlah bahwa hukum perbandingan berganda berlaku untuk semua senyawa tersebut. Penyelesaiannya, perhatikan pada tabel ini, atom yang massanya tetap adalah Cl. Semuanya satu tetap. Untuk mengetahui perbandingan massa setiap atom O, bagilah setiap massa oksigen dengan massa O yang terkecil, yaitu 0,2256 gram. Perbandingan massa O dalam senyawanya antara senyawa A, B, C, dan D adalah 1:4:6:7, sesuai dengan perhitungan berikut. Pertanyaan B. Jika rumus senyawa A adalah Cl2O, tentukan rumus senyawa B, C, dan D. Jawabnya, perbandingan massa O dalam senyawa, barusan kita telah menghitung, perbandingannya adalah 1:4:6:7 untuk senyawa A, B, C, dan D. Maka, untuk jumlah atom Cl dan O, karena diketahui Cl-nya adalah 2, yang senyawa A adalah Cl2O. Yang senyawa B adalah Cl2O4, yang senyawa C adalah Cl2O6, dan senyawa D Cl2O7. Sesuai dengan perbandingan 1:4:6:7 untuk senyawa Cl yang sama. Yang keempat adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac merupakan hukum perbandingan volume. Volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding lurus sebagai bilangan bulat dan sederhana. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hukum Gay-Lussac ini ternyata berkaitan dengan hukum Avogadro. Hukum Avogadro. Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan jumlah molekulnya. Perbandingan jumlah molekulnya disesuaikan dengan perbandingan angka koefisiennya. Maka hukum Avogadro dapat dirumuskan sebagai berikut. Perbandingan jumlah molekul X dengan jumlah molekul Y, atau bisa disebut dengan perbandingan koefisien X dan koefisien Y, sama dengan volume gas X dan volume gas Y. Sebagai contoh, jika 20 liter nitrogen direaksikan dengan hidrogen sesuai reaksi berikut. Nah, perhatikan reaksi berikut, perbandingan koefisiennya 1:3:2. Perbandingan koefisien ini sama dengan perbandingan jumlah molekul. Perbandingan koefisiennya 1, 3, dan 2. Volumenya pun memiliki perbandingan sama. Jika nitrogennya 20 liter, maka volume hidrogennya adalah 60 liter. Dari 3/1 kali 20 liter. Dan volume NH3-nya adalah 40 liter. Dari 2/1 kali 20 liter.
soal. Perhatikan persamaan berikut. C4H8 plus O2 menjadi CO2 dan H2O. Jika gas CO2 yang dihasilkan 2,4 liter, tentukan volume gas C4H8, volume gas O2, dan volume gas H2O. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita samakan dulu reaksinya. Ternyata setelah disamakan, menghasilkan perbandingan 1:6 banding 4 banding 4. Kemudian dalam soal tadi, diketahui CO2 yang dihasilkan adalah 2,4 liter. Nah, sesuai dengan rumus Avogadro, volume gas itu berbanding lurus dengan koefisiennya. Maka, volume gas yang dicari, supaya cepatnya, kamu bisa mengalihkan antara perbandingan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Kalau tadi diketahui, CO2 2,4 liter. Ini mempunyai angka koefisien 4. Maka kalau mencari C4H8-nya, ini kan koefisiennya 1. Maka 1:4 dikali 2,4 liter. Hasilnya 0,6 liter. Begitu juga untuk H2O. Di sini H2O koefisiennya 4. Kemudian CO2 yang diketahui itu koefisiennya juga sama. Maka volume H2O-nya juga mestinya sama. 4:4 kali 2,4 liter sama dengan 2,4 liter. Nah, terakhir oksigen. Oksigen di sini koefisiennya 6. Yang diketahui yang koefisiennya 4 itu 2,4 liter. Maka volume oksigen yang dicari adalah 6:4 kali 2,4 liter. Hasilnya 3,6 liter. Di rumah, nanti kamu kerjakan kuis berikut. Reaksi antara unsur belerang dan unsur oksigen menghasilkan dua jenis senyawa dengan komposisi seperti tertera pada tabel berikut. Tunjukkan bahwa perbandingan massa oksigen dari kedua senyawa tersebut sesuai dengan hukum kelipatan perbandingan. Maksudnya, untuk massa unsur belerang yang sama, senyawa 1 dan senyawa 2, perbandingan oksigennya adalah berapa? Nah, setelah kamu mengerjakan kuis tadi, cobalah kerjakan latihan berikut. Simpulannya, hukum dasar kimia meliputi banyak hukum di sekelilingi. Adalah hukum Dalton, hukum Proust, hukum Lavoisier, hukum Avogadro, dan hukum Gay-Lussac. Semangat belajar ya! Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.